Yang pertama, pengertian blended learning. Blended learning adalah kombinasi pembelajaran tradisional dengan elektronik. Blended learning pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, face-to-face learning, dan secara virtual yaitu e-learning. Pembelajaran online atau e-learning dalam blended learning menjadi perpanjangan alami dari pembelajaran ruang kelas yang menggunakan model tatap muka atau face-to-face. Blended learning merupakan evolusi yang paling logis dalam pembelajaran. Blended learning memberikan solusi untuk tantangan menyesuaikan pembelajaran dan pengembangan untuk kebutuhan individu. Blended learning merupakan kesempatan untuk mengintegrasikan kemajuan inovatif dan teknologi yang ditawarkan oleh pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi yang terbaik dari pembelajaran tradisional. Blended learning merupakan campuran dari teknologi multimedia, video streaming, kelas virtual, email, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Nah, di sini ada beberapa hal dalam melaksanakan pembelajaran blended learning. Yang pertama, yaitu live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu sama tetapi tempatnya berbeda. Kemudian yang kedua, self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja secara online. Kemudian yang ketiga, collaboration, yaitu mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pengajar maupun kolaborasi antar peserta belajar. Kemudian yang keempat yaitu assessment, yaitu perancang harus mampu meramu kombinasi jenis assessment online dan offline, baik bersifat tes maupun non-tes. Kemudian yang kelima ada performance support materials, yaitu memastikan bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital, dapat diakses oleh peserta belajar baik secara online maupun offline. Kemudian yang B yaitu model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan berimplikasi pada minat maupun motivasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, di sini secara umum model-model blended learning itu ada 6. Yang pertama yaitu face-to-face driver model, yaitu melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas ataupun di laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi lab secara online. Kemudian yang kedua yaitu rotation model, yaitu mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Kemudian yang ketiga ada flex model, yaitu memanfaatkan media internet dalam penyampai pembelajaran kepada peserta. Yang keempat yaitu online live model, yaitu pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas ataupun laboratorium dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana peserta berinteraksi dengan guru secara online. Kemudian yang kelima yaitu self-blend model. Dalam hal ini peserta mengikuti kursus online sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak secara mesti dalam ruang kelas, akan tetapi bisa dilakukan juga di luar kelas. Kemudian yang terakhir yaitu online drive model, yaitu pembelajaran secara online di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materinya di internet sehingga peserta dapat mendownload atau mengunduhnya dari jarak jauh agar peserta bisa belajar mandiri di luar kelas. Kemudian yang C yaitu karakteristik blended learning. Yang pertama ialah tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum ditemukannya teknologi cetak, audiovisual, komputer,
pengajar sebagai sumber belajar utama di sini. Kemudian yang kedua, belajar mandiri. Dalam pembelajaran berbasis blended learning, akan banyak sumber belajar yang harus diakses oleh peserta didik. Karenanya, sumber-sumber tersebut tidak hanya terbatas pada sumber belajar yang dimiliki pengajar atau perpustakaan lembaga pendidikannya, melainkan sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, aplikasi tutorial. Dalam pembelajaran berbasis blended learning, dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Pelajar akan secara aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional yang semua peserta didik belajar di dalam kelas yang sama di bawah kontrol pengajar. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi pembelajaran berbasis blended learning tentunya akan sangat berbeda dengan evaluasi pembelajaran tatap muka. Nah, di sini evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar pelajar berdasarkan portofolio. Kemudian yang D, kelebihan dan kekurangan blended learning. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat menghemat waktu, biaya, dan pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Dan hasil yang dihasilkan juga akan optimal serta meningkatkan daya tarik pembelajaran dan lain sebagainya. Untuk kekurangannya, sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Kemudian tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta. Kemudian akses internet yang tidak merata di setiap tempat dan sebagainya. Kemudian perbedaan pembelajaran klasikal dengan blended learning. Di sini kalau klasik dilakukan hanya dengan tatap muka. Kemudian kalau blended learning yaitu mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pendekatan pembelajaran berbasis web dan komunikasi. Kemudian kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Kemudian kalau blended learning, tempat pelaksanaannya tidak harus satu kelas atau satu tempat. Kemudian kalau klasik terjadi dalam satu waktu, sedangkan dalam blended learning tidak harus dalam satu waktu. Kemudian mudah bagi guru untuk mengontrol kelas, sedangkan dalam blended learning sulit bagi guru untuk mengontrol kelas. Kemudian guru sebagai media penyampaian atau pembelajaran materi. Sedangkan dalam blended learning, siswa yang lebih dominan, lebih aktif di dalam kelas. Kemudian mengembangkan aspek pemikiran dan pendengaran siswa. Sedangkan dalam blended learning itu campuran guru dan multimedia sebagai media penyampaian. Kemudian yang terakhir yaitu ialah tujuan blended learning. Yang pertama, yaitu membantu pendidik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Kemudian yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi guru dan pendidik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Kemudian yang ketiga, peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi pendidik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.